demi keamanan dan untuk terus bersiap siaga. Di wilayah Laut Natuna Utara, Letnan Jenderal TNI Muhammad juga telah mengingatkan kepada para komandan satuan untuk terus bersiap siaga, bahwa tugas utama Tentara Nasional Indonesia adalah perang. Oleh karena itu, untuk melakukan peperangan harus disusun organisasi yang efektif di masa damai. Sehingga perlu adanya sinkronisasi terhadap satuan TNI terintegrasi sebagai satuan yang disiapkan untuk menghadapi peperangan di depan garis pertahanan tersebut, ujar Letnan TNI Muhammad Herindra dalam keterangan yang diterima oleh sumber media informasi nasional Indonesia pada Jumat 11 Desember 2020 kemarin. Namun, selain bertemu dengan para komandan pasukan STT Marinir TNI, Kasum TNI juga telah melakukan peninjauan di wilayah Laut Natuna melalui pesawat intai maritim TNI Angkatan Udara dan berkomunikasi langsung dengan Komandan KRI Bung Tomo 357, yaitu Kolonel Laut P. Hendro Sugiarto yang tengah melakukan pengamanan di wilayah Laut Natuna dari berbagai ancaman. Sementara itu, Satuan TNI Terintegrasi atau STT Indonesia ini sendiri adalah merupakan kekuatan militer satuan daya tangkal, yaitu terhadap berbagai ancaman yang kemungkinan datang dari pulau terluar Natuna yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, Satuan TNI Terintegrasi di Pulau Natuna terdiri dari gabungan kekuatan Satuan Tempur TNI 3 Matra. Di antaranya adalah unsur TNI Angkatan Darat yang diperkuat oleh Batalion Komposit Kompiseni Tempur, Baterai Rudal Artileri Pertahanan Udara, dan Baterai Artileri Medan yang merupakan salah satu kekuatan tempur TNI Angkatan Darat terbaik Indonesia. Adapun Satuan Matra TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas di wilayah Laut Natuna demi menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu terdiri dari kompi komposit marinir dan fasilitas pelabuhan untuk mendukung operasional kapal perang TNI Angkatan Laut yang saat ini beroperasi di perairan yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Sedangkan dari Matra Armada Tempur Udara Indonesia telah diperkuat dengan pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang dilengkapi dengan fasilitas hanggar integratif dan hanggar Squadron Unmanned Aerial Vessel untuk mendukung operasional pesawat maritim dan pesawat tempur TNI Angkatan Udara, yaitu untuk terus melakukan pemantauan di Laut Maritim Indonesia melalui udara. Namun, yang menjadi perhatian dunia militer saat ini adalah ketika pasca perseteruan antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin meruncing di wilayah Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dikabarkan Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut mengerahkan 9 kapal perang dan 1 pesawat udara ke kawasan Natuna Selatan. Menurut sumber media informasi terpercaya, adapun pengerahan armada tempur TNI Angkatan Laut ini dilakukan untuk mendukung TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas di wilayah tersebut dan sekaligus menggelar latihan operasi dukungan tembakan TA 2020 di perairan Natuna Selatan dan sekitarnya yang juga berdekatan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Pengerahan armada tempur laut Indonesia ini tentunya sekaligus menjadi peringatan terhadap ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Jika TNI Angkatan Laut siap untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari berbagai macam jenis ancaman terhadap persitegangan antara Amerika Serikat dan Cina tersebut. Namun, menurut sumber media informasi terpercaya lainnya, adapun kapal-kapal yang dikerahkan TNI untuk mengawal wilayah kedaulatan NKRI di Natuna Selatan, yaitu KRI Bung Tomo 357, KRI John Lee 358, KRI Sutedi Sunoputra 378, KRI Jiptadi 381, KRI Barakauda 633, KRI Kujang 642, KRI Surik 645, KRI Parang 647,
dan KRI Bubara 868. Namun, selain menghadirkan berbagai unsur KRI untuk melakukan latihan tempur dan mengawal wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna Selatan, TNI juga telah mengirim 1 unit pesawat udara patroli maritim CN-235, dan pesawat ini akan digunakan sebagai pesawat pendukung operasi militer yang akan digelar oleh TNI Angkatan Laut melalui udara. Selain itu, pesawat tersebut akan melakukan kegiatan manuver lapangan dengan materi latihan communication, Lapping Harbor, Minefield Transit, ADEX, POTEX, ScreenNex, dan beberapa misi lainnya di dalam melakukan latihan tempur di wilayah Laut Maritim Natuna Selatan. Sementara itu, Panglima Komando Armada 1 Laksmana Buda TNI Abdul Rashid mengatakan jika pengerahan kapal-kapal perang itu dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan personel dan semua unsur dari KRI Korps Armada 1 yang memiliki tugas utama untuk menjaga dan melindungi wilayah laut maritim Indonesia, yaitu dari gangguan negara-negara asing. Tidak hanya itu, Rashid menyebut bahwa kegiatan ini juga dilakukan untuk melihat gambaran umum dalam setiap operasi kelak akan dilakukan di wilayah Natuna, sehingga dapat diperoleh gambaran kemampuan operasional Koarmada 1 mulai dari tingkat perorangan maupun satuan dalam melaksanakan operasi militer dan mendukung tugas-tugas TNI dan TNI Angkatan Laut, kata Rashid melalui rilis yang diterima oleh media informasi CNN di Indonesia.com pada Rabu 25 November 2020 kemarin. Rashid juga menyatakan jika Koarmada 1 sendiri memang bertugas menjaga pertahanan laut di bawah komando TNI Angkatan Laut, dan Koarmada memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan serta kedaulatan negara. Selain itu, Marinir TNI Angkatan Laut juga berperan sebagai penangkal dan penindak dari setiap bentuk ancaman militer serta ancaman bersenjata lainnya di wilayah kedaulatan Indonesia atau Laut Natuna Selatan. Sementara itu, gelar operasi militer perang OMP Koarmada 1 ini sendiri sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, di mana marinir TNI Angkatan Laut diharuskan memiliki kemampuan yang terintegrasi di dalam menjalankan misi latihan dan maupun di medan pertempuran. Selain itu, saat ini sesuai dengan arahan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksmana TNI Yudo Margono, jika TNI Angkatan Laut harus menjadi kekuatan yang siap dioperasikan kapanpun dan dimanapun, maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Laut untuk membuktikan kepada rakyat dan negara bahwa TNI Angkatan Laut selalu siap siaga dan dapat diandalkan di setiap saat untuk mengawal kebijakan pemerintah dan membentengi kedaulatan negara Indonesia, ujar Laksmana TNI Yudo Margono. Selain itu, berdasarkan sumber media informasi sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Yudo Margono juga berencana akan memindahkan markas gugus tempur laut ataupun Guspurla Koarmada 1 TNI Angkatan Laut, yaitu ke wilayah Natuna sebagai bentuk antisipasi terhadap perseteruan antara Amerika Serikat dan China di wilayah Laut Cina Selatan. Sementara itu, membahas persiapan TNI Angkatan Laut Indonesia dan Armada Tempur Laut Australia di wilayah Laut Cina Selatan yang membendung pergerakan militer Cina untuk memperluas wilayah zona ekonomi eksklusifnya terhadap Laut Asia Tenggara. Kedua negara telah sepakat untuk melakukan latihan exercise dalam rangka meningkatkan kualitas tempur dan taktik serta strategi tempur bersama dengan Royal Australia Navy. Selain itu, di dalam keamanan stabilitas kawasan, kegiatan latihan ini merupakan wujud dari peran TNI Angkatan Laut dalam diplomasi militer, yang salah satunya diwujudkan dengan menggelar latihan bersama dengan negara-negara sahabat. Salah satunya adalah dengan Armada Tempur Laut Australia setelah TNI Angkatan Laut melakukan latihan bersama dengan Filipina di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina di Laut Natuna Utara.
Selain itu, Pangku Armada 1 menyatakan jika dengan terlaksananya latihan tempur seperti ini diharapkan dapat mempererat hubungan internasional, mempertahankan dan meningkatkan hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Australia, khususnya antara TNI Angkatan Laut dan RAN Australia, ujar Koarmada 1 Laksmana Muda TNI Abdul Rashid. Namun, menurut sumber media informasi lainnya, perairan Laut Cina Selatan kembali memanas setelah Amerika Serikat dan Cina mulai terlibat melakukan aksi-aksi yang cukup provokatif. Misalkan saja, beberapa waktu yang lalu, kapal penjaga pantai Beijing tercatat telah jauh memasuki wilayah perairan Malaysia. Sementara itu, Washington baru-baru ini juga menurunkan 2 armada perangnya ke Laut Malaysia yang saat ini menjadi wilayah sengketa terhadap kedua negara.